Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan Tuhan diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan hidup satu hari lagi yang Tuhan masih beri kepada kita, dan kita mau pergunakan dengan sebaik-baiknya tentunya, dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita, Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Sebab itu kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan hati yang bersyukur. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, pujilah nama-Mu. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, kebajikan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Kami bersyukur buat satu hari lagi kesempatan yang Kau beri bagi kami. Untuk kami boleh menikmati hidup di dalam pemeliharaan-Mu, hidup di dalam penyertaan-Mu. Sungguh kami bersyukur, waktu kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia
kaulah Raja, sebab kaulah Allah yang patut dipuji disembah. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, Allah, Allah, Allah Raja. Kau Bapa yang mulia, kami sembah, kami sembah. Nama-Mu ajaib, sebab nama-Mu berkuasa di bumi di surga. Kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah.
bersyukur, kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkau yang kami percaya. Engkau yang kami percaya. Haleluya. Haleluya.
menyertai hidup kami. Allah yang menjagai kami. Kami bersyukur. Tak usah takut, Allah menjagaku.
kami bersyukur buat berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penjagaan dan penyertaan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur karena Engkau setia bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Sebab itu Bapa, pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur kepada-Mu, meninggikan, mengagungkan nama-Mu yang ajaib, memuji dan menyembah Engkau, Allah yang hidup dan yang berkuasa, bahkan yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari ini. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih karunia, karena kemurahan-Mu, karena kebajikan-Mu. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, berjalan bersama-Mu, menghadapi hari-hari yang semakin jahat ini, Tuhan. Supaya kami boleh semakin kuat bersama-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Ada aliran-aliran kasih-Mu yang mengalir memenuhi hati kami. Ada aliran-aliran kuasa yang mengalir menyatakan pertolongan bagi kami. Ada damai sejahtera, ada sukacita berlimpah dalam hadirat-Mu. Untuk kami mau terus tinggal dalam-Mu, di dalam hadirat-Mu. Bahkan ada firman-Mu, kebenaran-Mu yang menghibur, yang menguatkan, yang meneguhkan, menasehati, bahkan menegur kami. Sehingga kami dapat terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran. Waktu pagi hari kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara semua. Kita akan melanjutkan renungan harian kita pada hari ini yang diambil dari 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-23. Sebagai pengantar sebelum saya akan membacakan bagi kita semua, perikop ini diberi judul Dasar dan Bangunan. Ini adalah sambungan dari perikop yang kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Heri. Ya, kita tahu bahwa Paulus menegur jemaat di Korintus karena jemaat di Korintus dianggap belum dewasa karena mereka berselisih. Di sana muncul kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang masing-masing kelompok menonjolkan diri dan menganggap lebih baik satu sama lain, sehingga jemaat di Korintus terancam untuk pecah, ya, terancam untuk bubar, ya, sehingga Paulus menegur mereka agar iman mereka jangan dibangun di atas dasar-dasar yang
mereka miliki atau sesuatu pun yang lain di dalam dunia ini, ya, kecuali hanya di dalam dasar Yesus Kristus itu sendiri. Jadi ini adalah inti daripada perikop yang akan kita baca ini, ya. Saya akan mulai ayatnya yang ke-10, dasar dan bangunan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, dia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Ya, jadi kalau kita lihat dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15, ya, Paulus menjelaskan bahwa yang pertama, oleh karena kasih karunia Allah, ya, Paulus dianugerahkan sebuah hikmat untuk menjadi seorang ahli bangunan, ya. Dia telah meletakkan dasar-dasar yang luar biasa yang membuat kita mengerti tentang makna keselamatan, ya, yang membuat kita mengerti hidup berjemaat, ya, menjadi Kristen yang dewasa, bagaimana kita bisa menang terhadap dosa dan lain sebagainya, ya. Oleh karena kasih karunia Allah, ya, Paulus memang seperti yang dia katakan, seperti seorang ahli bangunan yang telah meletakkan dasarnya. Dan ayat yang ke-10 ini kita belajar, yang dikatakan bahwa tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi tiap-tiap kita wajib kemudian melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Paulus. Kita membangun bait Allah, ya, membangun pelayanan, ya, membangun apa yang menjadi panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita membangun. Itu yang Paulus tekankan, ya. Yang Paulus ingin kita mengerti di dalam perikop ini adalah bahwa kita harus evaluasi, harus fokus, harus memperhatikan betul bagaimana cara kita membangun. Ayat yang ke-11 dikatakan bahwa tidak ada dasar lain yang harus diletakkan, yaitu dasar Yesus Kristus itu sendiri. Dalam sebuah pelayanan,
tidak boleh ada dasar yang lain. Apakah itu popularitas, apakah itu harta, kekayaan, pengetahuan, itu adalah dasar-dasar yang keliru, dasar-dasar yang salah. Dasar yang benar yang harus dibangun di dalam sebuah pelayanan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karena itu dasar yang kuat. Kita pernah mendengar pelajaran tentang dua dasar ya, bagaimana orang membangun hidupnya di atas dasar batu karang dan di atas dasar pasir ya. Kita tahu bahwa pasir adalah sesuatu yang berubah-ubah, yang tidak kekal ya. Materi, keuangan, ya, kekayaan, ya, kepintaran, ya, hikmat manusia nanti seperti yang akan disinggung ya, semuanya adalah sesuatu yang gampang berubah-ubah ya. Jadi kita diingatkan untuk membangun dasar yang benar di dalam sebuah pelayanan ya. Di Bungo kan kami puji Tuhan bahwa tahun ajaran ini sudah akan mulai membuka PAUD ya. Pertama-tama mungkin mengira bahwa membuka PAUD itu ya udahlah gampang lah membuka PAUD itu ya. Tetapi dalam kenyataannya ya, dalam kenyataannya ternyata membawa membawa beban dan pikiran yang tidak sedikit ya. Banyak hal yang harus dipikirkan ya. Apalagi kalau ketakutan-ketakutan yang bagaimana nanti kalau ya biasalah ya. Bagaimana kalau nggak berhasil, bagaimana kalau muridnya tidak ada ya. Untuk menentukan PAUD ini jalurnya PAUD umum atau PAUD khusus Kristen ya. Nah, ternyata itu tidak gampang ya. Tetapi kemudian kembali kepada visi yang Tuhan taruhkan ya. Dasarnya adalah Tuhan, dasarnya adalah visi yang dari Tuhan. Tuhan ingin Bungo mengambil bagian di dalam beban pendidikan, mendidik anak-anak usia dini di dalam takut akan Tuhan. Nah, karena kembali kepada dasar yang benar, maka kita kembali mulai sejahtera ya, kita maju saja ya. Kita tidak tahu ya apakah ini nanti berhasil atau bagaimana, yang penting kita tetap melangkah ya bersama-sama dengan Tuhan ya. Jadi sekali lagi kalau dasarnya benar ya, itu membuat damai sejahtera dan sukacita dan ada kekuatan ya di dalamnya ya. Tapi kalau dasar-dasar yang lain memang kita goyah ya. Nah, kemudian ayat yang ke-12 entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya, jadi dikatakan bahwa bagaimana orang membangun, apakah membangunnya dengan emas, dengan perak, batu permata, kayu, ya, rumput atau jerami, ya, maka semuanya nanti pada akhirnya akan teruji. Karena pekerjaan setiap orang, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, semua akan teruji, ya. Dan bagaimana, ya, ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi kalau pekerjaannya tahan uji, seperti dibangun dari dasar emas, ya, perak, batu permata, ya, maka dia akan mendapatkan upahnya. Tapi kalau dibangun di atas kayu, rumput, kering, jerami, ya, maka pekerjaannya terbakar, dia akan mengalami kerugian, ya, seperti itu, ya. Ayat 16 dan ayat yang ke-17 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, jadi kita tahu bahwa pelayanan bait Allah itu adalah
kumpulan daripada orang-orang percaya, dan seharusnya sikap hati kita terhadap sebuah komunitas orang percaya, sebuah komsel atau sebuah gereja atau sebuah pelayanan itu adalah menghormatinya sebagai bait Allah, ya. Tidak boleh ada niat, ya, oleh karena mungkin sakit hati, kecewa, kita ingin merusak, ya, kita ingin memecah belah, atau kita ingin membubarkan kumpulan orang percaya atau bait Allah tersebut, ya. Dikatakan di sini kalau ada niat seperti itu, kita akan berhadapan dengan Allah, karena Allah akan membinasakan orang yang membinasakan baitnya. Jadi ini hal yang sangat serius, ya. Kami sendiri punya pengalaman, ya, bagaimana ada di dalam jemaat ada orang-orang yang sakit hati kemudian mencoba gosip sana gosip sini dalam komsel, ya. Dan ya puji Tuhan, ya, kita bersama-sama untuk menangkal hal-hal yang seperti itu. Dan karena apa? Karena kita mau menjaga, ya, bait Allah supaya jangan ada orang yang merusak, jangan ada yang berusaha memecah belahnya, ya. Ayat 18, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka, ya. Jadi dalam pelayanan kita tidak boleh menganggap bahwa kita sudah jago, sudah berhikmat, ya, tahu dalam segala hal, ya. Dikatakan dalam ayat ini jangan menipu diri kita sendiri, ya, karena hikmat manusia dianggap sebagai kebodohan daripada Allah, ya. Ayat 21, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Jadi siapapun kita, ya, apapun peran kita, ya, semuanya itu adalah kekayaan daripada sebuah pelayanan, ya, kekayaan daripada sebuah gereja, ya, dan semuanya adalah untuk kemuliaan dan untuk kemajuan di dalam pelayanan. Ayat yang terakhir, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Semuanya harusnya menjadi kemuliaan bagi Allah, ya. Jadi poinnya apa, Bapak Ibu, ya? Poinnya adalah yang penting adalah bagaimana cara kita membangun, bukan hanya maksudnya dunia pelayanan, tapi bagaimana kita membangun hidup kita sendiri, hidup kita secara pribadi, ya. Apakah dengan cara-cara yang tidak berkualitas atau cara-cara yang asal-asalan, atau kita sungguh-sungguh membangun kehidupan kita, membangun pelayanan kita, karena memang segala sesuatunya akan teruji, ya. Sedikit mungkin di akhir sharing ini, ya, kita pernah mendengar sebuah ilustrasi, ya, sebuah cerita singkat yang menurut saya cukup bagus, ya. Ada seorang tukang bangunan, katakanlah ahli bangunan, ya, tukang bangunan yang bekerja dengan seorang pemborong, dengan seorang kontraktor. Dia cukup ahli, ya, dan sudah lama bekerja dengan kontraktor ini, dengan pemborong ini, karena dia sudah lama bekerja, sudah agak tua, sudah capek, ya, dia menghadap pemborong ini dan minta resign, ya, mengundurkan diri, minta pensiun, ya. Nah, tetapi si pemborong ini bilang, wah sayang sekali kita masih banyak proyek lah, kira-kira gitu ya, saudara, ya. Tapi ya sudah, kalau kamu mau pensiun, kalau kamu mau resign, ya aku minta satu permintaan. Aku minta tolong bangunkanlah satu rumah
Tapi yang kali ini rumahnya harus lebih bagus dari rumah-rumah yang pernah kamu bangun. Pakailah bahan-bahan yang bagus, pakailah bahan-bahan yang terbaik. Pokoknya rumah ini harus rumah spesial lah. Aku mohon seperti itu, ya. Dengan berat hati, ya, karena dia tadinya sudah mau resign, mau istirahat, ya. Dia pun karena segan, ya, dia pun mengiyakan, tapi dalam hatinya bersungut-sungut, ya. Dia mulai membangun, tapi karena bersungut-sungut dia setengah hati membangunnya, ya. Dia membangunnya dengan bahan-bahan yang biasa, ya, mengerjakannya tidak dengan segenap hati, tidak dengan yang terbaik, ya, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, ya. Akhirnya terbangunlah rumah itu, selesai rumah itu, dia serahkan kepada pemborong itu. Dan pemborong itu bilang, nah karena kamu sudah membangun rumah ini, sebagai ucapan terima kasih saya selama ini kamu mengabdi dengan saya, itu adalah rumah kamu. Milikilah, ya. Dan dia tentunya menyesal, ya. Kalau dia tahu itu rumah dia, ya, untuk dia, tentu dia akan bangun dengan yang terbaik, bahan-bahan yang terbaik, dengan cara yang terbaik, ya. Nah, sering sekali, ya, ini menjadi ilustrasi yang baik bagi kita, ya. Mari kita bangun kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, dan juga kehidupan pelayanan kita dengan motivasi yang terbaik, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang benar, ya, dengan prinsip-prinsip yang benar, dengan nilai-nilai moral yang benar, ya. Karena apa? Karena pada akhirnya semuanya juga pasti akan kembali kepada kita. Ya, saya kira itu saja, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ramli buat sharing firman pagi hari ini yang mengingatkan kita bahwa kita harus membangun hidup kekristenan kita di atas dasar yang tentunya sudah diletakkan. Nah, kalau dalam konteks jemaat Korintus, ya Paulus mengatakan dia yang meletakkan dasar itu. Karena Pauluslah yang menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik, sehingga orang-orang Korintus percaya kepada karya salib. Nah, tentu kalau dalam hidup kita, saya tidak tahu siapa orang yang meletakkan dasar itu, tapi satu hal yang perlu kita tahu dan percayai, dasarnya harus sama, seperti Pak Ramli tadi katakan. Hanya satu dasarnya, yaitu Yesus, yaitu percaya kepada Yesus. Karena sama seperti apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya di Kaisaria Filipi, bahwa di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku, eklesia. Ini bicara tentang organisme, bukan organisasi. Itu bicara tentang hidup kita. Itu batu karang itu adalah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Sama, fondasi iman kekristenan kita adalah mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Itu Yesus yang menebus hidup kita. Yesus yang mati di kayu salib, mencurahkan darah, menghapus dosa kita, menebus hidup kita, kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Nah, itu fondasi dasar iman kita. Tapi kekristenan nggak boleh hanya selesai di fondasi. Sama seperti ilustrasi yang terakhir Pak Ramli tadi katakan, kalau kita membangun sebuah rumah, nggak mungkin hanya sampai di fondasi, itu belum menjadi rumah namanya. Nah, tapi juga jangan sampai kita menjadi seperti tukang yang mau resign, mau pensiun, ketika dimintain tolong untuk melakukan satu pekerjaan lagi membangun rumah, akhirnya dia membangun asal-asalan, padahal akhirnya di ujung dia menjadi menyesal karena rumah itu adalah rumah dia. Nah, jadi pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, mari bangun hidup kekristenan kita ini dengan kualitas yang terbaik. Nah, tentu seperti ada pepatah di dunia, ada harga, ada rupa. Kalau kita mau hidup kekristenan kita menjadi kehidupan kekristenan yang berkualitas, sehingga menjadi tempat di mana Allah berdiam, tentu ada harga. Dan salah satunya ya seperti apa yang Bapak Ibu lakukan setiap pagi. Membangun hidup kekristenan Bapak Ibu dengan kebenaran firman Tuhan, itu harganya nggak gampang. Karena buktinya nggak semua orang bisa bayar harga itu. Harus bangun pagi-pagi,
Harus siapkan hati, siapkan telinga dengan segenap hati, supaya hidup kita dibaharui terus-menerus dengan kebenaran firman Tuhan. Karena sekali lagi, seperti apa yang tadi Pak Rami juga sampaikan dan yang dicatat oleh Paulus kepada jemaat Korintus, bahwa hidup kita ini pasti akan diuji. Nah, ini tidak bicara tentang kita akan kehilangan keselamatan, tidak. Tapi kalau hidup kita bangun dengan kualitas yang mudah terbakar, ya kita akan mengalami kerugian. Tapi kalau hidup kita bangun dengan bahan-bahan yang memang justru ketika dibakar akan semakin teruji kualitasnya, kita akan mendapat upah, kata firman Tuhan. Ya, seperti yang beberapa waktu yang lalu juga sempat saya singgung di khotbah yang saya sampaikan berkaitan dengan ayat ini. Ya, kalau kita membangun kekristenan kita dengan barang-barang kualitas yang mudah terbakar, ya kita akan rugi. Kalau kita nggak bangun hidup kita dengan kualitas firman, yang sabar, murah hati, jika kita terusik sedikit dengan masalah, dengan orang bersinggungan, kita marah, ya kita akan rugi Bapak Ibu. Paling tidak hubungan jadi rusak. Kalau itu bicara tentang klien pelanggan, ya udah tambah rugi lagi. Bukan hanya hubungan rusak, tapi keuntungan yang harusnya kita dapat juga rusak. Nah, itu contoh-contoh kecil dalam hidup ini. Makanya betapa kita harus membangun hidup kita dengan kualitas-kualitas yang terbaik. Dan sekali lagi, untuk membangun dengan kualitas yang terbaik itu, ada harga yang harus dibayar. Dan sekali lagi, saya memberi apresiasi bagi Bapak Ibu yang sampai hari ini taat dan setia membayar harga, bangun pagi-pagi untuk sama-sama menyembah Tuhan, untuk sama-sama mendengar dan belajar firman. Dan seperti yang kemarin saya katakan, seharusnya saya berharap dan saya berdoa dan saya pasti melihat hal itu, Bapak Ibu mengalami yang namanya sebuah perbedaan, dan saya berharap perbedaan itu sudah sangat signifikan dibanding 2 tahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu ketika Bapak Ibu belum ikut Koram Deo. Karena ketika firman Tuhan kita dengar dan firman Tuhan itu membaharui hidup kita, membangun kualitas rohani kita, hidup kita pasti berbeda hari ini dengan 1,5 tahun yang lalu. Dan apa yang firman Tuhan juga ingatkan, ketika kita membangun dengan kualitas seperti itu, bukan saja kita mendapat upah, tapi Tuhan bertahta dalam hidup kita. Artinya kemuliaan Tuhan dilihat oleh orang lain melalui cara hidup kita. Jadi pesan pentingnya adalah seperti Pak Rami tadi katakan, nggak boleh ada dasar lain, dasarnya Kristus. Dan bagian yang penting yang harus kita lakukan adalah perhatikan bagaimana kita membangun kekristenan kita. Jangan asal-asalan. Karena penyesalan itu selalu datang di akhir. Kalau pendaftaran itu baru di depan, Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, saya mendorong, bangun terus hidup kekristenanmu dengan kualitas perak, emas, batu permata. Sekalipun harus ada harga yang kita bayar. Orang bisa santai-santai, kita harus punya waktu untuk melayani Tuhan. Orang bisa santai-santai menikmati hal-hal dunia, kita memberi waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Orang bisa santai-santai menikmati kenikmatan hidup, kita memberi waktu, bayar harga untuk kita berdoa. Tapi saya percaya ada perbedaan pasti antara orang Kristen yang melakukan membangun hidupnya dengan kualitas emas, perak, batu permata, atau orang Kristen yang hanya membangun hidupnya dengan rumput kering, jerami, dan kayu. Pasti beda Bapak Ibu. Sama seperti perumpamaan yang Yesus katakan yang tadi juga Pak Ramli singgung. Ada orang-orang yang menjadi membangun rumah di atas batu karang, dan ada juga yang membangun di atas pasir. Sama-sama murid, sama-sama orang Kristen, sama-sama menamakan diri orang percaya. Tapi kualitas itu menentukan. Jadi sekali lagi, mari bangun terus hidup kekristenanmu dengan sungguh-sungguh. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Saya serahkan kepada Hengki. Terima kasih untuk Pak Ramli. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini.
Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami terus akan membangun kekristenan kami di atas batu ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang terus menopang kami ya Tuhan. Kami mau terus hidup di dalam iman percaya kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Buat Pak Dr. Ramli yang telah menyampaikan, biarlah Tuhan terus memberkati Pak Dr. Ramli ya Bapak. Apapun pelayanannya, Tuhan terus berkati ya Tuhan. Tuhan terus memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan kepada Pak Dr. Ramli ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Pak Dr. Ramli, istri dan juga anak-anaknya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap hidup kami dan juga keluarga kami. Bahkan anak-anak, istri kami juga Tuhan pelihara, bahkan suami kami juga Tuhan pelihara ya Bapak. Biarlah setiap hidup